أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini kita punya sahabat terbaik. Sahabat yang senantiasa memanggil-manggil kita di dalam kerinduannya, agar kita menjadi sahabat yang terbaik juga. Demi Allah pemirsa, saya ngomong lillahi ta'ala, tidak mengada-ngada. Tapi, kenapa sih Al-Quran kemudian sangat berkenan saya hafal? Kenapa kemudian Al-Quran sangat berkenan saya berjuang dengan kawan-kawan semua untuk menjadikan anak-anak saya yang dititipkan oleh saudara-saudara semua di pesantren Darul Quran untuk menjadi penghafal Al-Quran? Karena wallah, Al-Quran ini seperti memanggil-manggil saya. Begitu rindunya Al-Quran ini dibaca oleh Yusuf Mansur. Begitu rindunya Al-Quran ini, begitu saya rasa ya, ini romantisme saya di dalam bertauhid. Al-Quran ini seperti memanggil-manggil saya. Maka tatkala kemudian saya berada di dalam penjara, lalu saya melihat Al-Quran seperti memanggil saya, lalu saya buka, saya baca, saya hafal, subhanallah. Hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana Al-Quran bisa menjadi sahabat kita. Demi Allah saudara, bila mana saudara mau mendapatkan kenikmatan, maka benamkanlah diri saudara dengan Al-Quran. Benamkanlah diri saudara kepada Al-Quranul Karim. Lautan ayat-ayat Allah ini, saudara berenang di dalamnya. Rasakan nikmatnya, rasakan keindahannya, hingga kemudian seperti doa yang akan kita pelajari juga pada hari ini, antaj'alal Qur'an rabi'a qulubina, agar Al-Quran ini menjadi satu nikmat buat hati kita. Setiap hari gitu ya, saya buka Quran, dia seperti bercerita, seperti berkisah kepada saya, seperti memberitahu kepada saya tentang sesuatu. Contoh hari ini, pagi ini saya tadi sebelum persiapan on cam ya, kamera saya pegang Quran seperti ini. Lalu saya bilang sama Allah, ya Allah, saya mau ngomong apa nih? Saya mau buka Quran, saya mau ngomong apa nih? Kau yang tunjukin ya, buka, dang. Begitu dibuka, surahnya Al-Ahzab, ya. Saya merenung, subhanallah, ini surah, ini ayat, masya Allah. Saya baca buat saudara semua ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai orang-orang yang beriman, begitu Al-Quran bertutur kepada kita. Udzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah nikmat yang sudah Allah berikan kepada kalian semua. Terus terang ya. Ya. Beberapa hari ini saya termasuk yang lagi banyak dikasih oleh Allah buang air kecil.
Sebentar-sebentar buang air kecil, sebentar-sebentar buang air kecil. Bukannya sakit sih, tapi nggak ngerti, mungkin karena minumnya banyak. Saya membayangkan gitu ya. Iya ya, kalau tiba-tiba saya pengen buang air kecil yang sangat, lalu nggak ketemu tempat buat buang air kecil, di jalanan pun macet. Begitu dapat tempat buat buang air kecil, tiba-tiba saya punya saluran untuk buang air kecil ini tidak berfungsi, tidak bisa keluar, rasa sakit, nyeri misalkan begitu, mendera saya, membuat saya kesakitan, tidak bisa buang air kecil. Lalu saya dalam keadaan kesakitan dibopong ke rumah sakit, lalu diputuskan harus operasi, operasi pun butuh waktu. Waduh. Nah, Al-Quran bilang, uzkuru ni'matallahi alaikum, ingat nikmat yang Allah berikan pada kalian semua. Lanjutan ayatnya seperti melambai-lambai kepada saya. Idja'atkum junudun fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ingatlah nikmat yang Allah berikan kepada kalian semua tatkala kalian didatangi suatu pasukan. Ya. Dikejar satu pasukan, berhadapan dengan satu pasukan, kemudian fa'arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Lalu Allah turunkan buat kita semua tentaranya yang tidak dapat terlihat olehmu. Lagi manyun begitu ya, misalkan kita nungguin warung kita, sepi amat nih warung begitu. Tiba-tiba ketika kita lagi dipanggil sama kita punya istri, warung kita kedatangan 1-2 mobil yang memborong habis isi warung kita. Sama seperti yang dibilang oleh Al-Quran ini. Di saat kita rindu pertolongan Allah datang. Begitu kita balik dari istri kita masuk ke warung, loh ini habis? Iya pak, sudah ada yang borong tadi. Lam tarawha, tidak bisa kita lihat. Sedang butuh-butuhnya pertolongan Allah, datang pertolongan Allah. Lagi pengen bayar utang, lunas utangnya. Lagi pengen punya jodoh, diperkenalkan. Lagi rindu kehadiran seorang anak, tiba-tiba kemudian terjadi sesuatu yang membuat kita punya istri menjadi hamil. Pertolongan Allah datang tepat pada waktunya. Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izzaghatil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dhununa. Yaitu kepada mereka yang datang kepadamu dari bawah, dari atas, ketika penglihatanmu terpana dan hatimu menyesak sampai ke tenggorokan, dan kamu berprasangka yang bukan-bukan terhadap Allah. Kan ada tuh ya orang-orang yang udah duha, udah tahajud, udah geber-geberan, disebut oleh Allah wa tazunnuna billahi dhununa. Udah mulai apa, wah kayaknya nggak bener nih Allah nih, kayaknya nggak bener nih, setan mulai masuk, berhenti aja duha, percuma, berhenti aja, saya kalau tobat malah susah nih. Wa tazunnuna billahi dhununa. Tiba-tiba kemudian unalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Bukannya Allah tambah datang, Allah tambah kejar lagi, tambah hancur lagi. Tapi kemudian muncul pertolongan Allah. Wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Ya, nanti kita akan lanjutkan lagi pemirsa. Saya lagi pengen bernostalgia dengan Quran. Bagaimana Al-Quran kalau dijadikan sahabat oleh kita semua, maka insya Allah segala kesedihan kita, kepedihan kita, kepenatan kita, kesusahan kita, insya Allah disinilah jawabannya. Dan Al-Quran insya Allah atas Allah memberikan jawaban buat kita. Alhamdulillah pemirsa, kembali lagi bersama Yusuf Mansur di acara Wisata Hati Antv. Tunggu pemirsa, cobalah luangin waktu dah. Di dalam kehidupan saudara, dalam 24 jam satu hari, luangin waktu. Bercanda dengan Quran, mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Biarkan Al-Quran itu kemudian bercerita untuk kita. Biarkan Al-Quran kemudian berkisah untuk kita. Biarkan Al-Quran kemudian masuk membelai kita punya kesulitan. Saya pagi ini mengajar saudara, saya tersenyum sendiri ketika kemudian membaca rangkaian ayat-ayat ini. Saya baca ini gitu ya, terus ngeliat itu diri saya gitu ya, apalagi beberapa tahun yang lalu bener kayak ini.
kesulitan datang gitu dari atas, dari bawah, dari depan, dari belakang, udah goyang segoyang-goyangnya. Sampai sekarang pun saya masih banyak ya yang ngirim Twitter kepada saya, BBM. Saya capek nih begini nih, saya hidup nih susah nih. Banyak yang begitu. Udah terpojok, udah menanti mana Allah nih. Bukannya Allah tambah datang, malah tambah susah. Di sini disebut di dalam Al-Quranul Karim, "Idja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa idzaghatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tazunnuna billahi dzununa." Mulai mereka berburuk sangka. Allah marah nih sama saya. Allah nggak sayang nih sama saya. Allah nggak cinta nih sama saya. Salatnya saya sama nggak salat sama saja. Sedekahnya saya sama tidak sedekah sama saja. Menjaga dirinya saya dengan tidak menjaga diri sama saja. Saya zina nggak zina sama saja. Saya mabuk nggak mabuk sama saja. Wa tazunnuna billahi dzununa. Dia mulai berburuk sangka kepada Allah. Dilalanya bukannya Allah datang, ditambah lagi. Hunalika betuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Tambah lagi Allah goyangin lagi kita. Udah begitu motor hilang lagi, mobil habis lagi, rumah angus lagi. Di saat seperti ini kualitas iman kita kemudian diuji. Apakah kita seperti orang-orang munafik lalu mengatakan bahwa ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Nggak bakalan Allah itu datang. Nggak bakalan Allah itu seperti yang Yusuf Mansur janjikan. Katanya kalau ngasih duit bakal diganti. Katanya kalau kita rela bersedekah bakal diganti. Katanya kalau kita kemudian tobat bakal diangkat. Mana dia? Ma wa'adanallahu wa rasuluhu illa ghurura. Bohong itu Allah. Tapi ternyata Masya Allah. Ya, kalau saudara lompat nanti ke ayat 22-nya, ketemu ayat seperti ini. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allah wa rasuluh wa sadaqa Allah wa rasuluh wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Dan ketika orang-orang mukmin melihat golongan-golongan itu, mereka berkata, inilah yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kita, dan benarlah Allah dan Rasulnya, yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Saudara yang dirahmati Allah, setiap sore ya, kalau bisa Al-Quran menjadi teman saudara ngeteh. Setiap pagi kalau bisa ya, saya sih tadinya mau langsung nulis nih tentang doa Al-Quranul Karim supaya kita punya hati dekat dengan Quran, anak-anak kita dekat dengan Quran. Syukur-syukur kemudian kita bisa menghafalkan Al-Quran, anak kita juga menghafalkan Al-Quran. Tapi cobalah, you should try lah. Anda harus coba jajan. In the morning, di pagi hari, menemani kita kemudian ngeteh pagi, saudara baca Quran. Buka aja sembarang gitu. Bismillah, lihat terjemahnya. Kadang-kadang saudara akan tertawa sendiri gitu. Oh iya ya. Ketemu ayat Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir innahu kana bi'ibadi khabiran basira. Sesungguhnya Allah Tuhanmu yang telah melapangkan rizki dan menyempitkannya. Benar ya. Saya gagal jual tanah bukan karena yang beli nggak jadi, tapi karena Allah belum menghendaki. Kadang-kadang begitu. Terus gitu. Ngeteh lagi sore, buka lagi Quran, lagi istirahat di kantor ya. Orang-orang lain langsung nyari warteg, langsung nyari warung Padang, langsung nyari makanan ini makanan, langsung nyari warung ayam bakar Mas Mono, langsung nyari steaknya Mas Jody. Saudara kemudian buka Quran, lihat itu. Ya. Dirasa cukup, tutup. Saudara pergi. Jam kantor, masuk lagi. Saudara nggak langsung buka komputer, buka lagi 1-2 ayat. Ya, ini dia Islam itu ya. Kalau Anda nggak dekat sama panduan hidupnya ya Anda bakal jauh dari Islam itu sendiri. Insyaallah ya, nanti kita akan langsung belajar tentang doa. Bagaimana ada satu doa yang membuat kita insyaallah dekat dengan Al-Quran. Begitu juga anak-anak kita setelah yang satu ini. Baik pemirsa, masih bersama Yusuf Mansur di acara kita Wisata Hatian TV. Jangan lupa kirimkan pesan, kritik, saran saudara ke Twitter kami @Yusuf_Mansur. Kepada saudara-saudara semua yang sudah mulai mendaftarkan diri, anak-anak saudara menjadi pencinta Al-Quran, menjadi santri kami, kawal dengan doa, jangan berpaku dengan duit karena sudah bayar. Lalu insya Allah Ustaz Yusuf Mansur bakal bisa. Terusin, doain. Baik, tanpa membuang waktu, kita belajar hadis yang berupa doa supaya kita dekat dengan Al-Quran Karim.
Ini dia doanya pemirsa. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak walaka sammaita bihi nafsaka. Andai kita tidak cukup waktu untuk mempelajari ini, don't worry, kita masih punya hari Jumat ya. Jumat tuh mestinya kan kita belajar tentang sedekah ya. Tapi nanti kita terusin tentang ini sedikit ya. Kalau tidak juga nanti saudara bisa explore di www.wisatahati.com www.wisatahati.com. Insyaallah nanti saya coba akan upload doa ini berikut penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bikulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au a'taitahu. Ini doa saya senang banget. Doa inilah yang membuat anak saya secara sukarela dia lalu mengatakan kepada saya Wirda. Saudara bisa memfollow Wirda, anak saya, @Wirda_Mansur Twitternya. Wirda ini ketika saya lazimkan membaca ini, tiba-tiba dia bangun malam dan ngomong kepada saya, "Pak, kakak mau menghadiahkan papa Al-Quranul Karim 30 juz. Doakan kakak supaya kakak bisa menjadi hafizah." Ini dia, saya ngedawamin doa ini setiap habis sholat, saya dawamin. Saya niatkan untuk anak saya, Masya Allah. Au a'taitahu ahadan min khalqik. Ahadan min khalqik. Au ista'tarta au a'taitahu ahadan min khalqik au ista'tarta fi ilmil ghaibi indaka. Setiap doa itu saudara punya preambul, punya mukaddimah. Nah ini belum isi nih, ini masih mukaddimah. Memuji dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb. Baru kemudian konten. Kontennya apa? Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina. Anta ja'alal Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina. Ya. Mudah-mudahan Engkau ya Allah menjadikan Al-Quran rabi'a qulubina, penghias hati kami, pengisi hati kami, teman hati kami, penyejuk hati kami, ya. Wa nura sudurina, cahaya buat hati kami. Wa jala'a humumina wa dhahaba ahzanina wa humumina. Ahzanina wa humumina. Ya Allah, agar Kau juga jadikan Al-Quran jala'a humumina wa dhahaba ahzanina wa humumina, penghilang kesusahan, kesukaran, kesedihan. Jadi when you read Quranul Karim, insyaallah Allah akan datangkan pertolongan. Selesai. Maka pertemuan pada hari ini saya tutup saudara, insyaallah dengan seruan kepada saudara semua, tidak ada satu hari pun kecuali saudara membaca Al-Quran, melihat artinya, mempelajari maknanya, dan insyaallah mudah-mudahan Allah akan menjadikan Al-Quran menyatu kepada diri saudara semua. Sampai ketemu besok, insyaallah kita bahas sedekah sambil ngebahas sebagian dari pengertian dan makna hadis ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak saudara menjadi hafiz dan hafizah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.